Kemudian azani muhsan, ya, ini juga zani muhsan itu berbahaya. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berbuat zina, waliyadzubillah, ya. Ini hukumnya bisa hukum mati, ya, karena hukumnya mati, Pak. Hukum matinya nggak tanggung-tanggung, masih mending digantung. Ya, hukum matinya di rajam, ya. Jadi ibarat orang bilang, jika depannya musola sini, taruh tiang musola di luar situ, kasih kerikil setruk gitu, kemudian setiap orang lewat, setiap orang tahu, ambil sekepuk, lemparin. Kita suruh ngelemparin agama, lemparin ke orang, ya. Yang dilemparin bukan pakai batu gede-gede, enggak, batu kecil-kecil kerikil kayak yang buat apa, cornya. Ya kalau dilempar kita kapan matinya, ya kan nggak mau bunuh kan itu. Iya, sengaja. Jadi matinya ini betul-betul mati terhina, ya, matinya mati terhina dia. Matinya mati malu, matinya mati kecapean, nanti matinya mati ya kausan. Nah, gimana itu mau istirahat atau ada orang nimpukin, ya, boleh nggak itu kasih minum? Nah itu nggak boleh, nggak usah kasih minum, biar cepat mati aja. Sampai ke situ tuh orang, ya. Nah, kenapa? Karena zina muhsan, udah kawin tapi masih main perempuan, ya. Makanya hati-hati, kelihatannya sepele, oh dia mau kok, kan nggak ada yang tahu, gini, oh jangan, ya, itu nanti menjatuhkan harkat martabat diri Anda sendiri, ya. Nah, ada tetapi, Pak, kita pun tidak boleh serta merta menuduh orang, karena resikonya zina muhsan itu mati, resikonya itu adalah babak belur. Makanya kita tidak boleh menuduh, ya, kecuali dengan bukti yang sangat akurat. Nah, buktinya ini kayak mustahil. Jadi umpama kita tahu ini orang mondar mandir di rumahnya si janda fulan gitu, ya, suka masuk ke rumah janda fulan, minum di rumah janda si fulan gitu. Itu tetap kita nggak boleh menuduh bahwa dia berzina, nggak boleh, ya. Ya paling kita mengatakan ya kumpul-kumpul aja, ya mungkin peluk-pelukan aja, ya mungkin ya bermaksiat aja, tapi zina jangan, nggak boleh. Tapi Beb, kelihatannya begitu, Beb. Saya lihat ya, kadang-kadang cuma pakai celana pendek doang di rumahnya cewek itu, Mama. Oh saya lihat, Beb, ya, saya lihat tidur berduaan di kamar, satu ranjang berdua. Nah, saya lihat tidur berdua, tidur, ya, bukan tiduran, bukan, ya. Nah itu gimana? Tetap aja itu bukan kesaksian untuk berbuat zina, ya. Karena yang namanya saksinya orang berbuat zina itu adalah menyaksikan sampai digambarkan bagaikan apa, benang tahu Pak, benang dimasukkan ke dalam jarum, ya, masuk ke dalam jarum, ini benangnya nih, benang masuk ke dalam jarumnya ini. Lah mana mungkin orang bisa melihat detail-detailnya seperti itu. Kalaupun istilah kata, kalaupun iya ada yang bisa kebetulan gitu ya, kebetulan lihat, keterlaluan tuh orang yang lihat. Kok sampai apa, mantep banget loh. Kok ngawasin orang mantep banget, bisa melihat tuh sampai ngapain gitu, apa urusan kamu, ya, dengan perbuatan dosa orang itu. Nah, kalaupun ente menyaksikan benar-benar saya melihat dengan jelas kemaluan laki masuk ke kemaluan perempuan, jelas itu kemaluan lakinya, ini kemaluan perempuannya, ini masuk sekiannya, gitu ya. Jawabannya harus 4 orang yang sama seperti itu, yang sama-sama menyaksikan. Nah, mana ada 4 orang bareng-bareng nonton, ya, mana ada itu ibaratnya. Jadi sulit untuk menyaksikan. Kenapa kok kesaksian harus sampai sedemikian rupa? Andai kata 3 orang menyaksikan, saya benar-benar melihat kemaluan laki, perempuan dimasukkan blok gitu ya, jelas saya lihat ini. 4 orang, Pak. Kamu lihat? Iya. Kamu lihat? Iya. Kamu lihat? Iya. Yang satu saya nggak lihat, Pak. Cuma saya tahunya naik turun gitu doang. Jawabannya berarti yang saksi 3 bukan 4. 3-tiganya dirajam. 3-tiganya dicambuk. Bukan dirajam, dicambuk ya, deh. Sanksinya itu beratnya luar biasa, ya. Dianggap ente berbohong. Dianggap ente menuduh orang lain, ya. Nah, kenapa kok bisa sampai ke situnya gitu?
Ya karena ini taruhan nyawa. Ini satu taruhan nyawa. Kenapa harus 4 orang gini-gini? Ya supaya jangan sembarang orang lantas dituduh. Ya, ketiganya juga ngapain itu jadi saksi? Aneh gitu loh. Ya, ngapain itu nyaksiin sampai ke situ-situnya? Nah kan kita pantasnya lihat orang lagi berbuat nggak benar, sudah kita berpaling aja lah, kan gitu kan ya? Ngapain itu? Berarti ini nggak benar juga itu. Ya, nyaksiin kayak gituan itu. Ada apa itu, motifnya apa itu? Nah, jadi kira-kira kalau kayak gini caranya, ente bisa tahu nggak ada orang berzina? Pertanyaannya, ente bisa tahu nggak ada orang berzina? Nggak tahu, Pak. Tapi Bib, ini tangga sebelah, Bib. Jelas-jelas, Bib. Buka praktek. Ya, siapa saya mau berbuat sama dia? Yang penting lu bayar. Udah, katanya begitu. Ente nyaksiin enggak? Enggak, udah cicing wae. Nggak usah pakai ya ngoceh gitu. Nggak ada urusan buat ente. Udah nggak ada urusan. Ya. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, nanti kalau sudah sedemikian rupa, terus kita gimana? Ya kita cuma mencegah saja kemungkarannya. Berarti dia membuka pergaulan yang haram, gitu aja, pergaulan haram gitu. Nah, kita cegah, kita larang, kita usir, kita itu lain masalah. Tapi tidak sampai menuduh dalam perzinaan. Nah, kan orang kan kadang-kadang kan ya begitu lihat ada orang itu semalaman di rumah janda atau di rumah orang perempuan gitu, terus kita ketahui ya, langsung kita bilang katanya, wah zina, dia tidur berdua ini, itu, nah, zina. Ya, saksinya apa, buktinya apa? Oh, dia di satu kamar, betul, bukan tidak betul. Andai kata zina betul pun gitu, itu kamu itu kena juga kamu, karena kamu yang bersaksi dan kamu pasti akan ditanya, apa kamu lihat seperti itu? Tidak sih Pak. Ya udah ente dicambuk ente. Ya, loh yang salah sono kenapa saya dicambuk? Nah, karena nuduh orang. Nggak semudah itu. Nah, terus bagaimana kalau orang berbuat kayak gitu? Ya dicegah saja, dilarang, begini. Iya boleh, karena jangan menuduh perzinaannya, tetapi pergaulan yang ya ikhtilat namanya, laki dengan perempuan. Itu saja yang kita tuduhin, kita cegahin. Nah, nanti umpama ya orang tahu dia itu berzina atau tidak, itu nanti kebanyakan itu dari pengakuan. Ya, dia ngakuin, iya Pak, saya memang berbuat. Ya, makanya orang yang ngaku kan goblok gitu, bodoh. Ya, jangan ngaku gitu. Walaupun berzina nggak usah ngomong, sampai kayak gini duduk pengajian terus selesai. Ya, tapi bagaimana Bibi? Anak dulu pernah berzina, goblok gitu. Anak dulu pernah berzina, kok ngomong? Nah, kalau ngomong ya berarti sampai mampus sampean, paham ya? Jatuh harga diri Anda. Terus gimana? Diem. Toh saya aja nuduh nggak boleh kok. Kok Anda malah ngember gitu. Kok Anda malah ngomong gitu loh. Ya, itu urusan ente sama Allah, bukan urusan sama orang. Kalau sudah ngomong nanti akhirnya jadi bahan omongan. Nanti kalau yang ngomong siapa? Itu ya, terus ngomong sama saya. Saya bilang iya itu orang berzina. Nah, Habib tahu dari mana? Habib lihat, oh dia ngomong, bubar kan? Bubar dah. Ya, saya nggak diminta kesaksian untuk melihat tidak. Kenapa? Lah dia ngomong. Ya, kecuali kalau dia nggak ngomong, saya nuduh. Nah, itu masalah. Buktinya mana gitu. Jadi maaf, andai kata pun sampai terjadi, udah kamu diem, ya, nggak usah ngomong. Apakah itu istri kepada suaminya, apa suami kepada istrinya, apakah itu nggak usah ngomong gitu. Itu udah dosa, kamu pikul sendiri aja, udah nggak usah diiniin, Pak. Kalau kau ngomong nanti resikonya kemana? Mana gitu loh, ya. Itu seperti itu. Walaupun hakikatnya memang berduaan, dia ditanya masalah apa betul ada perbuatan yang sampai seperti itu, ya. Ya kalau bisa, kalau jawabnya udah ini pertanyaan nggak perlu dijawab, gitu. Kenapa? Siapa lo? Gitu. Kok nanya saya, ya? Saya masa nanya satu awal, itu ngomong pernah nggak berzina? Apa urusannya? Jawabannya Anda bisa mengatakan apa urusan saya nanya, gitu loh. Apa hak saya untuk
Ya enggak sih, cuma numpang naik. Bukan cuma, ini masalah ini. Kalau dibilang iya, berarti apa? Nah, bubar. Kalau bilang enggak, gimana? Artinya udahlah. Ini kamu tutup sendiri aja. Ya, andai kata orang nanya pun kamu nggak usah jawab. Nggak usah. Ya, andai kata kamu berbuat, apalagi tidak. Andai kata berbuat, nggak usah jawab. Ya, kayak gitu kok ditanyakan. Itu jawabannya gitu aja. Orang barang kayak gitu kok ditanyakan. Kamu punya adab enggak? Punya akhlak enggak? Ya, enggak sopan. Nanyakan perbuatan yang seperti itu. Gitu, ya. Ibaratnya seperti itu. Bahkan sampai ke suami pun ya dia juga. Ya, nggak usah ngomong. Gitu. Kalau ngomong ya bubar loh. Bubar. Ya. Kamu yang jadi masalah. Rumah tangga juga jadi masalah. Nah, tetapi biasanya manusia ya, kalau sudah berbuat biasanya suka ember itu. Ada ngomong ya, suami ngomong sama istri, ngomong-ngomong dulu kamu waktu sebelum menikah sama saya, waktu pacaran gini, pernah nggak berbuat zina? Pernah nggak? Goblok, kok ngapain kau nanyain? Kau nanya kayak gitu ya, nggak layak untuk dipertanyakan itu. Ya nggak benar. Nah, istri pun andai kata ditanya nggak boleh, ya belum iya jujur ya iya, gaya bubar malah iya lagi ya, ya itu istilah kata begitu. Jadi kalau memang makanya pengadilan pun hakim menanya pun terserah jawaban orang itu. Kalau orang mau tidak pak, siapa bilang saya berbuat kayak gini, nah, mumet itu hakimnya nggak bisa ya menuduh. Ada saksinya, mana saksinya? Ayo buktikan pak. Tanyakan sama dia, apa betul? Dia melihat, apa dia? Wayo. Ini coba bayangin, ini hakim, ya. Ada orang sudah jelas-jelas tidur berduaan dengan laki-laki. Saksi ada 4 orang, nih. 4-empatnya dipanggil, jelas. Kemudian ditanya, kamu melihat? Saya lihat pak. Ini kemaluan, ini perempuan, ini masuk pak. Saya lihat dengan mata kepala. Kayak aneh kan? Emang kemaluan dijitat apa gimana? Kok sampai bisa kelihatan? Emang kemaluan perempuan di mana? Di mulut sampai kelihatan gitu? Kan ini barang tertutup pak. Berbuat saja, orang yang berbuat saja belum tentu bisa melihat. Yang berbuat saja nggak lihat. Kok itu bisa-bisanya ngelihat? Aneh itu. Ya, kecuali taruh kamera itu sampai mentok-mentok gitu, mungkin. Nah, kalau cuma tidur gitu kita ngelihat itu, jadi malah gimana, susah bener. Anggaplah pengakuannya dia mengatakan melihat, ya betul-betul. Ini seperti jarum dimasukkan benang masukkan ke jarum sampai ke situ beribadah. Yakin melihat, udah 1, benar ya, dah. Kamu iya sama 2 iya. Ketiga mengatakan saya nggak lihat pak, tapi saya lihatnya cuma naik turun. Nah berarti kan digenjot ini naik turun. Nah kan secara ini kan identik tuh ya, orang bilang identik ya, naik turun sama memasukin kan identik tuh, walaupun tidak berarti naik turun itu masukin, tapi mirip kan. Itu jawabannya. Yang satu ini menggugurkan 3 kesaksian, terus yang tiga-tiganya hakim ini akan mengatakan, polisi tangkap ini orang tiga-tiganya dan ini dicambuk semua, ini dicambuk, jelas. Kenapa? Karena kesaksiannya tidak sampai. Ini udah ngelihat bener dicampur, masih kena hukum saksi campur gimana? Ya. Untuk apa? Untuk supaya menjaga benar-benar kehormatan orang, jangan kamu nodai. Ya. Walaupun kamu lihat pun gitu, tak boleh kamu menjadi saksi. Kalau nggak sampai 4 itu tujuannya bukan 4 saksi, tujuannya membebani kepada saksi biar supaya semoga saja gagal kesaksiannya. Ya ibaratnya sama seperti semoga saja gagal kesaksiannya demi ya kehormatan ini perempuan atau laki-laki yang itu sampai ke situ. Nggak boleh gitu ya. Nah yang menjadikan apesnya ini kan kadang-kadang dianya sendiri ditanya hakim, apa kamu berbuat? Iya. Nah ya udah, ngaku. Ngomong apa ya? Nah, kalau udah ngaku nggak perlu saksi apa-apa, ngaku
Ya Pak, saya memang berbuat Pak. Nah, ya bubar. Nah, itu kan karena mungkin faktor memang ya dia mengakui seperti itu karena laki-laki lain dan lain sebagainya. Walhasil kalau ada pengakuan-pengakuan ya sudah selesai. Ya. Makanya pertanyaannya kenapa ngaku, itu aja. Sudah ditutup-tutupin kok ente masih ngaku. Loh, tapi kan gimana Bib? Ya kecuali kalau ente memang bener-bener mau nanggung ya sanksinya, hukumannya. Kalau ente mau nanggung hukumannya silakan aja. Ya, resikonya gede. Tapi kalau kau masih punya harapan pengen diampunin sama Allah, pengen tobat sama Allah, pengen panjang umurnya, pengen merubah nasibnya kan begitu ya. Ya menyesali perbuatannya, ya udah cicing wae. Diem, ya. Diem aja. Nggak usah dia apa? Cerita kepada siapa-siapa. Kamu sendiri sama Tuhan kamu. Minta maaf, minta ini, minta itu, ya semoga Allah aja mengampuni. Karena Allah menjanjikan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an illa an yusyraka bih. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa apapun asal kamu tidak menyekutukannya. Ya. Nah, di sini kan berarti masih ada pintu terbuka untuk minta ampun. Kalau benar-benar minta ampun. Ya, tapi kalau nggak minta ampun, nggak mau tobat segala macam, ya urusannya nanti di akhirat. Kan di akhirat ada hukumannya. Ya. Ada perempuan yang digantung seperti ini, laki-laki kemaluannya digantung seperti ini dan sebagainya. Kenapa itu? Akibat perbuatan-perbuatan ya yang nggak benar, perzinaan dan sebagainya. Jadi hukum dunia nggak kena, hukum akhirat bisa kena. Ya. Tapi kalau dia memang sudah tobat bener-bener gitu, ya selesai udah. Itu antara dia sama Allah. Nah, antara sesama kita ya tidak usah dibicarakan, ya jangan cerita. Coba ada orang kadang ngobrol-ngobrol itu cerita, dulu anak Bib, pernah Bib, kalau waktu ini perempuan gini-gini, dia mau, jadi kita ya terpaksa tidur bareng, terpaksa tidur bareng, tidak, yang nanya nggak ada, kok malah ngomong, jelas ya. Nah ini perbuatan seperti ini nih, ya gimana ya, kebodohan yang apa, nggak kepalang tanggung gitu, ya habis-habisan ini, dah. Nah itu dibilang orang seperti itu yang sudah menikah kemudian berzina, ya, itu lebih buruk daripada binatang-binatang biasa. Bahkan ini termasuk binatang yang boleh dibunuh, ya saking beratnya itu resiko. Maka itu ya udah, kalau ada yang berbuat udah diem, jangan ngomong, jangan apa, tobat antara ente sama Allah, ya udah.